itu saya memberikan satu jawaban dari pertanyaan teman kalian kemarin ya, Kevin. Nah, Kevin ini ternyata jeli gitu ya. Jadi saya juga malah justru nggak ngeh ya kalau ternyata si Smith Vanes itu melakukan typo ya. Nah ini ya, jadi pada contoh soal 47 ya, yang 47. Nah, ketika si Smith Vanes itu menurunkan ya persamaan yang CP dari setiap komponennya, CP fungsi T, kemudian dicari CP rata-ratanya. Nah, ini seharusnya bukan minus ya, tapi plus. Nanti silahkan kalian revisi ya, ini nanti ditambahin plus, dan beberapa yang saya copy dari sini juga masih kurang ini ya, jadi plus. Masih nanti direvisi jadi plus, terus dicari lagi yang khususnya ini saya copy yang tidak ada C-nya, jadi hanya nilai A, B, dan D ya, integral dari A, B, dan D-nya. Mana lagi ya, ini sudah benar, kemudian, nah ini slide ke-47, ini juga harusnya plus, kemudian ini mana? Itu tadi ya. Pokoknya nanti dicari untuk integral tadi ya. Untuk mencari CP rata-ratanya pokoknya basicnya adalah rumus yang ini ya, sebelum 421. Ini yang benar gitu ya. Karena kan ini ditarik ya. Si Smith Vanes itu typo dia. Nah, karena kan memang seharusnya kalau diintegralkan ya, misalnya ada integral, jadi integral dari AT DT gitu ya, maka kan sebenarnya kan setengah AT kuadrat ya kan. Kemudian kalau misalnya ini dari T ke T0 ke T gitu ya, berarti dimasukkannya kan A per 2, kemudian T kuadrat min T0 kuadrat. Nah, kemudian karena ini dikeluarkan T min T0-nya, kita tahu bahwa kalau, ini mah udah kalimat udah lancar ya, kalau A kuadrat min B kuadrat itu kan berarti A plus B, A min B gitu ya. Jadi ketika T min T0-nya dikeluarkan, ya tinggal A per 2 T plus T0, T min T0. Ya, T min T0-nya di sini, sehingga ini T plus T0. Nah, mulai dari 47 ke bawah itu ada typo, tapi di Excel saya udah benar pakai plus ya. Nah, jadi tadi ya, jadi ini jadi plus, kemudian ini 1, 2, di 41, sama di 47 ya, 3. Ya, ada 3 yang perlu diperbaiki, itu harusnya plus ya, jangan minus. Tapi di Excel saya sudah benar. Jadi kalau misalnya kalian nanti menghitung lagi, pasti hasilnya akan sama ya, karena di Excel saya ini semuanya sudah plus, meskipun di sini saya copy rumusnya minus ya, tapi saya sudah plus nih. Nah ini. Ya, jadi itu hanya masalah typo di Excel, di mana namanya punyanya si Smith Vanes ya. Nah, itu aja, tolong diperbaiki. Kemudian hari ini kita akan masuk ke pembahasan bab 5, yaitu tentang hukum kedua termodinamika. Ini mohon maaf, kondisi saya kurang fit, jadi nanti kita mungkin ya, sampai dengan slide ke-13 kita selesai. Soalnya banyak penjabarannya ya. Ini. Oke, ya bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita mengulas dulu ya. Jadi pada hukum satu termodinamika, artinya pada pertemuan yang lalu kan kita sudah membahas tentang hukum ke satu termodinamika gitu ya, tentang konversi energi, artinya adalah si energi ini bisa berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya, dan energi ini tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Nah, jadi pada hukum satu termodinamika ini membahas tentang kuantitas dari energi gitu ya, bahwasanya
panas itu bisa dirubah menjadi kerja dan sebaliknya. Kemudian mencerminkan bahwa energi itu kekal, tetapi tidak menjelaskan batasan arah prosesnya. Artinya adalah di sini tuh dari hukum satu termodinamika itu belum menjelaskan ke arah mana suatu perubahan keadaan itu berjalan gitu. Jadi belum jelas apakah perubahan keadaannya itu reversible atau irreversible. Jadi kalau kita kembali mengingat hukum satu termo, kemarin kan kok hilang? Oh, di sini. Jadi delta U itu sama dengan Q plus W. Nah, untuk proses siklus, pasti kan dia akan kembali ke posisi semula ya. Jadi kalau siklus kan misalnya seperti ini, kemarin kan gambarannya dari A ke B misalnya. A ke B, nanti balik lagi B ke A ya. Karena delta U itu adalah fungsi keadaan, maka kalau dia dari keadaan A ke B balik lagi B ke A, itu kan artinya delta U-nya itu sama dengan 0, karena dia state position kembali ke posisi awalnya. Maka nanti Q itu sama dengan min W. Nah, artinya pada hukum termodinamika 1 itu hanya menunjukkan bahwa panas itu bisa dirubah menjadi kerja gitu ya, tetapi tidak menjelaskan arah prosesnya, apakah dia juga nanti reversible atau irreversible. Jadi misalnya ada suatu mesin panas itu dapat bekerja pada suatu proses siklus. Nah, di sini artinya dia dengan cara menyerap panas gitu ya, dirubah menjadi kerja. Tapi kita tidak tahu arahnya kemana dan apakah reversible atau irreversible. Nah, batasan ini itu nanti akan digunakan untuk mendasari hukum kedua termodinamika. Jadi pada hukum dua termodinamika ini nanti akan membahas kualitas dari energi gitu ya. Bahwasanya ada perbedaan kualitas antara kerja dan panas. Jadi ada batasan konversi panas menjadi kerja. Dan juga nanti di hukum dua termo ini akan menjelaskan arah perubahan energi pada suatu proses. Jadi bahwasanya proses itu akan berlangsung pada arah tertentu dan umumnya itu adalah mengikuti arah proses spontan. Jadi misalnya kalau kalian gitu ya mendinginkan air panas gitu ya di udara terbuka, maka nanti air panas ini kan akan melepaskan kalor ke lingkungannya dan proses itu kan terjadi secara spontan, ya enggak? Ya kan? Tapi kalau proses sebaliknya itu dibalik gitu ya, airnya didiemin tiba-tiba nggak mungkin jadi panas dengan sendirinya ya. Nah, maka artinya proses itu tidak dapat terjadi secara spontan gitu. Nah, artinya juga bisa dikatakan bahwa proses spontan itu artinya adalah irreversible, tidak bisa balik, ya enggak? Kalau air dari panas ditaruh di istilahnya di lingkungan terbuka, nanti kan lama-lama dia panasnya lepas ke lingkungan, terus suhunya akan sama dengan suhu lingkungan, gitu kan? Itu kan prosesnya spontan, kita nggak perlu menambahkan energi apapun, ya kan? Dan itu bersifat irreversible, nggak bisa balik, ya nggak? Kalau kita diemin, nanti apakah sehari kemudian airnya jadi panas lagi? Kan tidak mungkin, ya. Kecuali nanti dengan menambahkan kerja, gitu. Tapi intinya adalah ketika prosesnya itu spontan, maka dia akan bersifat irreversible, nggak bisa balik, ya. Dan juga nanti pada hukum dua termodinamika ini akan menentukan kondisi kesetimbangannya. Nah, ini ada pengalaman, jadi ada perbedaan kelakuan antara kerja dan panas. Ya, jadi bahwasanya kerja itu dapat dikonversi secara sempurna ke dalam panas. Jadi konversinya ini mendekati 100% ya, atau efisiensinya ini mendekati 100%. Tapi kalau dibalik ya, ketika panas ini dikonversi menjadi kerja secara sempurna itu gagal dilakukan, di mana maksimal ya efisiensi maksimal yang dapat terjadi itu adalah kurang dari sama dengan 40%. Nah, jadi ada yang
mengatakan bahwa kerja itu ya kenapa bisa dikonversi 100% menjadi panas atau mendekati sempurna itu karena kerja itu adalah bentuk energi yang siap untuk dipakai. Jadi kerja dapat diubah ke dalam bentuk misalnya energi potensial dengan menaikkan bebannya. Kemudian bisa juga dirubah menjadi energi kinetik dengan menaikkan kecepatan massanya. Kemudian juga bisa dijadikan energi listrik dengan cara mengoperasikan suatu generator. Nah, dia juga bisa dijadikan efisiensi 100% itu dengan cara mengabaikan friksinya gitu ya, panas yang timbul karena friksinya gitu. Tapi berbeda dengan panas. Nah, panas ini dikatakan bahwa merupakan bentuk energi yang tidak siap pakai gitu atau tidak siap ditransformasikan menjadi bentuk kerja secara keseluruhan, baik itu mekanik maupun elektrik. Ya, jadi di sini nyatakan gagal. Itu adalah nanti akan diterangkan di dalam hukum kedua termodinamika. Nah, ini ada, kalau baca bukunya Smith-Vanes itu panjang ya, jadi ini langsung disingkat aja ya. Jadi statementnya hukum dua termodinamika, ya, bahwasanya tidak ada peralatan yang dapat beroperasi sedemikian rupa sehingga satu-satunya efeknya adalah mengubah panas yang diserap oleh suatu sistem seluruhnya menjadi kerja yang dilakukan oleh sistem. Nah, di sini artinya adalah tidak ada suatu alat yang bisa mengubah panas yang diserap sepenuhnya atau seluruhnya itu menjadi kerja. Jadi nanti di sini ada timbul yang namanya parameter efisiensi ya, tau ya, eta ya. Ini simbolnya eta ya. Kemudian yang kedua, tidak ada proses yang mungkin terjadi pada transfer panas dari satu level ke level yang lebih tinggi gitu. Jadi maksudnya di sini adalah panas itu hanya bisa ditransfer dari temperatur tinggi ke rendah, tetapi tidak sebaliknya gitu ya, kecuali dengan bantuan kerja seperti itu. Dan yang ketiga itu tidak mungkin dengan proses siklus untuk mengubah panas yang diserap oleh suatu sistem seluruhnya menjadi kerja yang dilakukan oleh sistem. Nah, ini 11-12 dengan yang satu, cuma di sini prosesnya siklus. Jadi pada proses siklus pun juga tidak mungkin mengubah panas yang diserap itu secara sempurna menjadi kerja, itu tidak mungkin. Nah, ini ada dua skematik ya, diagram skematik, ada Carnot engine dan Carnot heat pump ya. Tapi sebelumnya ke sini kita akan mengenal apa itu yang namanya heat reservoir. Nah, di sini kan ada dua ya, ada hot reservoir dan ada heat reservoir. Nah, baik hot maupun cold ini, tadi saya bilangnya heat ya, mohon maaf. Baik hot maupun cold itu adalah heat reservoir. Jadi, heat reservoir itu adalah suatu sistem yang besar yang dapat menerima maupun memberikan energi atau panas tanpa mengubah temperaturnya gitu ya. Jadi jangan bayangkan heat reservoir ini adalah suatu yang panas. Ya memang dia panas gitu ya, tapi heat reservoir itu seperti laut, danau, sungai itu merupakan heat reservoir ya. Jadi gampangannya gini, kan dari pengertiannya bahwa heat reservoir adalah suatu sistem yang besar yang dapat memberikan maupun menerima energi atau panas tanpa mengubah temperatur gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda di laut gitu ya, kalau Anda mengambil air di laut kan Anda tidak membuat temperaturnya turun gitu kan ya. Terus kalau misalnya Anda bawa air panas ember gitu, dituang ke laut, apakah suhu lautnya jadi naik? Kan enggak. Jadi itu yang disebut dengan heat reservoir. Dan heat reservoir itu ada hot dan ada cold ya. Yang hot ini dia jelas ya, dia temperaturnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang cold reservoir. Ya, jadi nanti dicatat sendiri tadi ya pengertiannya, belum saya tuliskan di sini. Yang penting yang namanya heat
ya baik itu bisa terdiri dari hot dan cold reservoir, itu adalah suatu sistem besar yang bisa memberikan, berarti ini kan memberikan ya, yang ini karena dia dingin pasti menerima kan, menerima energi atau panas tanpa mengubah temperaturnya. Jadi kalau misalnya di sini saya ambil panasnya, ini temperaturnya nggak akan turun gitu. Kalau di sini saya berikan panas atau diberikan energi, ini temperaturnya tidak akan naik gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan heat reservoir. Nah, kemudian gambar ini juga ada hubungannya dengan statement hukum 2 termodinamika. Jadi pada gambar ini ya, pada gambar 51 untuk Carnot engine ya, yang A ini adalah Carnot engine, suatu heat engine ya, suatu mesin panas yang bekerja secara reversible. Nah, pada statement 3 ya, pada statement 3 ini dikatakan bahwa tidak mungkin dengan proses siklus untuk mengubah panas yang diserap oleh suatu sistem seluruhnya menjadi kerja yang dilakukan oleh sistem. Ya, jadi kalau statement nomor 3 ini digambarkan dalam suatu Carnot atau suatu sistem mesin seperti ini ya, maka kan menurut dia ini adalah heat reservoir, ini adalah temperaturnya, kemudian ini ada suatu proses siklus, dan kemudian panasnya kita serap, dan kita rubah menjadi kerja. Ini karena kerja keluar, kita kasih tandanya negatif ya. Artinya pada statement 3 itu tidak mungkin ya kan, tidak mungkin ya menyerap panas dan mengubah seluruhnya itu menjadi kerja gitu ya, mengubah seluruhnya menjadi kerja, ini tidak mungkin. Nah, yang mungkin adalah seperti ini ya, di mana panas yang diserap oleh sistem ya, panas yang diserap oleh sistem dari hot reservoir ini kemudian akan dirubah menjadi kerja ya dengan melepas panas ke cold reservoir gitu. Jadi kalau misalnya ini kan hukum termo kan bilangnya kayak gini ya. Jadi QH ini sama dengan min W. Jadi panas yang diserap itu akan menjadi kerja yang dilepas ke lingkungan. Nah, tapi menurut ini ada percobaannya, jadi menurut si Kelvin ini tidak mungkin. Yang mungkin adalah seperti ini. Jadi panas yang diserap dari hot reservoir ini dirubah gitu ya menjadi kerja, tapi dengan cara melepas panas juga ke cold reservoir. Nah, sehingga kalau yang seperti ini itu nanti yang untuk yang A ya, itu berarti QH itu sama dengan, karena ini tandanya keluar ya, W-nya keluar dari sistem, maka min W, ini juga Q-nya kan keluar dari sistem, min QC, gitu ya. Nah, di sini berarti QH-nya kan positif ya, dia lebih besar dari 0, W-nya kan negatif kurang dari 0, dan QC-nya juga negatif, QC-nya kurang dari 0. Nah, ini itu terjadi pada mesin panas. Salah satu mesin panas adalah Carnot engine, dan ini dikemukakan oleh si Kelvin. Nah, kalau yang B kita lihat bisa dipahami ya. Coba saya, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bisa ya. Kemudian kita kembali ke pernyataan kedua ya. Jadi tidak ada proses yang mungkin terjadi pada transfer panas dari satu level ke level yang lebih tinggi. Maksudnya di sini dari tingkat atau keadaan yang rendah ke keadaan yang tinggi ya. Gampangannya tadi, jadi namanya transfer panas itu tidak mungkin terjadi dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi. Yang ada juga dari tinggi ke rendah secara spontan ya. Nah, artinya kalau tadi statement nomor 2 itu digambarkan, kan keinginannya seperti ini ya, dari cold reservoir TC ini mau di
alirkan ke hot reservoir ya. Jadi panas dari TC ini kita mau transfer ke, ini harusnya ke tengah, mohon maaf, ke hot reservoir. Jadi ini QC, karena ini keluar sistem, maka ini akan menjadi min QH. Nah, ini tuh tidak mungkin. Ya. Kalau ini berarti QC sama dengan min QH, ya. Kalau yang ini tadi udah persamaannya ya. Nah, yang mungkin adalah yang seperti ini, gitu ya. Jadi tidak ada proses yang mungkin terjadi pada transfer panas dari satu level atau tingkat yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, kecuali dengan menambahkan kerja ke dalam sistem sehingga atau untuk mentransfer panas ya dari temperatur yang lebih rendah ke temperatur yang lebih tinggi ya, karena di sini cold, di sini hot, sehingga yang mungkin adalah prosesnya seperti ini. Nah, jadi pada yang B itu bentuknya nanti persamaannya adalah karena siklus kan delta U sama dengan 0 ya untuk keseluruhannya, maka nanti QC ditambah dengan W ini karena kan arahnya masuk ya, positif-positif, sama dengan ini keluar, jadi QH-nya negatif. Ya. Nah, di sini QC-nya karena positif lebih besar 0, W-nya juga lebih besar 0, dan QH-nya yang kurang dari 0. Ya. Nah, ini sistem yang seperti ini disebut dengan refrigeran. Nah, ini akan dibahas setelah UTS. Ini dinyatakan oleh si Clausius. Jadi ini tuh refrigeran, yang ini bentuk dari siklus heat engine ya. Perbedaannya di situ. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan ya dari proses ini ya, bahwasanya dari hot reservoir gitu ya, dari keadaan yang lebih tinggi ke keadaan yang lebih rendah, cold reservoir, ini prosesnya adalah spontan. Seperti gampangannya tadi ya, mendinginkan air panas di udara terbuka, seperti itu ya. Nah, tetapi kalau kita balik keadaannya dari cold reservoir ke hot reservoir itu menjadi irreversible. Nggak mungkin kan dapat balik kan? Ya kan? Jadi artinya semua proses spontan itu irreversible. Nah, kalau yang di sini gitu ya, di mana cold reservoir ke hot reservoir kan ini tidak spontan. Ya nggak harus ditambah kerja supaya bisa mengalirkan panas dari cold ke hot gitu ya. Tapi kalau kita balik ya, dia bersifat reversible karena secara natural gitu ya, panas itu akan mentransfer dari T yang tinggi ke T yang rendah, sehingga kesimpulannya di sini adalah semua proses yang tidak spontan itu reversible. Ya. Dan nanti ya kalau kita sudah membahas entropi tapi tidak akan dibahas hari ini, di mana nanti dqref per T ini akan sama dengan 0, sedangkan untuk kebalik. Ya, jadi nah dqref per T-nya itu akan sama dengan 0, sedangkan dq irreversible per T itu kurang dari 0. Nah, ini kok bisa jadi kayak gini ya, nanti karena ada suatu besaran baru yang juga sifatnya state ya, yang disebut dengan entropi. Jadi ada suatu besaran baru lagi yang disebut dengan entropi yang merupakan fungsi keadaan gitu ya. Dalam proses siklus entropi ini karena dia fungsi keadaan sama dengan U sama dengan H, maka nanti dia delta S-nya akan sama dengan 0 karena dia juga suatu besaran yang merupakan fungsi keadaan. Jadi besaran intrinsik yang juga merupakan fungsi keadaan.
Itu akan kita bahas besok. Hari ini kita akan membahas sampai dengan mesin Carnot gas ideal. Nah, kembali ya ke hukum 2 termo tadi. Jadi pendekatan klasikal terhadap hukum 2 termodinamika ini nanti dilihatnya itu berdasarkan pada sudut pandang makroskopik. Jadi tidak dilihat mikronya. Jadi tidak dilihat pada tingkat gerakan molekulnya. Jadi dilihatnya secara makro ya. Dan nanti digambarkan ya dengan menggunakan heat engine. Jadi mesin yang menghasilkan kerja dari panas dalam suatu proses siklus. Nah, ini adalah contoh heat engine yang umum ya, yang bisa kita istilahnya kita lihat itu di sini dari power plant. Jadi ini ada sistem. Jadi nanti kalau kalian misalnya besok KP, boleh nggak sih KP ke power plant Suralaya atau PLTU itu nanti sistemnya itu adalah heat engine seperti ini ya. Nah, di sini kalau dijabarkan ya fluida kerjanya di sini adalah air ya, H2O. Di mana pada heat engine ini ada 4 tahapan dan prosesnya itu tertentu. Untuk yang power plant di sini dari sini ya, dari awal dia bentuknya adalah liquid water ya, jadi air cair gitu ya, dari sebuah kondensor ini dipompa. Dipompa berarti kan butuh kerja ya, ada kerja masuk, dipompa ke dalam boiler ya, ke dalam boiler pada tekanan tinggi ya kan, dinaikkan pada tekanan tinggi. Nah, di sini air ini nanti akan dipanaskan. Jadi panas dari bahan bakar ya ditransfer ke dalam boiler, maka ada Q-in ya, QH dari hot reservoir dan ditransfer ke dalam boiler, kemudian ditransfer ke air gitu ya, sehingga mengubah fasenya si air tadi dari liquid water menjadi steam, fase uap yang temperaturnya tinggi dan tekanannya pada tekanan si boilernya, tekanan kerja boilernya. Nah, kemudian selanjutnya steam tadi ya, energi dalam steam tadi ditransfer sebagai kerja mekanis dari sistem ke lingkungan dengan suatu alat yang disebut atau biasanya disebut dengan turbin ya. Nah, di sini steam tadi kan akan terekspansi ya ke P dan T yang lebih rendah dibandingkan dengan P dan T boiler. Kenapa turun ya? Karena kan tadi steamnya itu kan menabrak baling-baling ya di dalam boiler, dalam turbin itu kan ada baling-baling ya, menabrak baling-balingnya sehingga tekanan dan temperaturnya itu turun ya, lebih kecil dibandingkan dari P dan T-nya keluar boiler tadi ya. Nah, tetapi di sini tidak semua steam ini menjadi kerja. Jadi ada steam yang terbuang. Nah, buangannya ya, buangan steam dari turbin tadi itu istilahnya gitu ya, dikondensasi ya dengan cara mentransfer panas ke lingkungan ya. Jadi di sini sebenarnya ada key out-nya ya, mentransfer panas ke lingkungan ya. Dan di sini juga terjadi perubahan fase dari steam gitu ya, menghasilkan liquid. Jadi memang sebagian sudah ada yang menjadi liquid dan steam, sebagian steam itu juga nanti berubah lagi menjadi liquid water ya. Dan di sini menggunakan kondenser gitu ya untuk mentransfer panas ke lingkungannya. Dan nanti dari sini dipompa lagi ya, sehingga siklus dia berulang-ulang terus ya. Nah, makanya ini disebut dengan siklus. Jadi kalau digambarkan dengan PV diagram ya, maka nanti PET-nya PAT, yang bukan PET ya. Kalau PET itu jadi kayak peliharaan PAT-nya. Loh, oke. Kalau kita buat PAT-nya, PV ya, sebenarnya untuk bentuk PAT-nya ini nanti tergantung, atau bentuk lintasannya ini nanti akan tergantung dari jenis fluidanya ya.
Kalau dia ada cairnya ya nanti berarti melibatkan di dalam kubah gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti dia itu gas berarti kan di luar kubah ya. Ini PV. Jadi misalnya karena dia cair, ada cairnya, asumsinya seperti ini ya. Jadi misalnya seperti ini. Ini kan karena dia ada cairnya dan kita tahu ya ini ada garis-garis isotermal, misalnya seperti itu. Nah ini dapat digambarkan gitu ya. Jadi dari yang pertama dari 1 ke 2 gitu ya, di mana di sini air ini berubah menjadi steam. Kemudian dari 2 ke 3 diekspansi dia kan. Nah, kemudian dinaikkan tekanannya kan diekspansi, terus dari 3 ke 4 dia ada apa namanya? Di sini ada perubahan lagi ya, dikondensasikan dari 3 ke 4 dan nanti akan sebenarnya nggak sampai sini sih. Jadi pada 1 ke 2 di sini itu air menjadi steam ya, volumenya naik kan, volumenya dari di sini menjadi di sini. Kemudian 2 ke 3 ini ada ekspansi adiabatik. Di sini volumenya juga naik ya. Ini sebenarnya agak miring ke sana ya, dari V2 menjadi V3. Dan di sini tekanannya turun karena kan tekanan mula-mula di sini ya. Kemudian turun menjadi di sini. Terus kemudian nanti di sini steamnya tadi ya akan kembali lagi menjadi liquid water ya. Mungkin juga karena dia di sini mungkin ada campuran uapnya juga. Sebenarnya nanti juga makanya tergantung dari fluidanya gitu ya. Makanya ini hanya pendekatannya hanya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian selain nanti dikompresi lagi ya, dinaikkan lagi tekanannya ke nomor 1 ya, di mana nanti tekanannya naik, volumenya berubah juga menjadi turun ya, mengecil. Nah, kalau digambarkan seperti itu untuk yang proses ini ya, untuk media atau untuk fluida kerja yang melibatkan air seperti ini. Nah, ini adalah siklus yang tadi saya ceritakan, nanti bisa dibaca sendiri lagi. Nah, kita langsung masuk saja ke siklus Carnot ya. Jadi di Carnot engine ya, di mana kalau ya, jadi kalau misalnya nanti fluidanya itu gas gitu ya. Dan oh iya, jadi siklus Carnot atau Carnot engine ini merupakan suatu heat engine yang beroperasi secara reversible ya. Jadi turunannya dia kan tadi ini heat engine ya. Nah, heat engine yang bekerja secara reversible itu adalah mesin Carnot ya. Nanti kita akan belajar ke siklus Carnotnya dari Carnot engine, dari mesin engine gitu. Nah, di sini ada 4 langkah yang ada di dalam Carnot engine gitu ya. Yang pertama itu dari B ke C. Ini adalah ekspansi isotermal, di mana di sini menyerap panas sebesar QH gitu ya. Kemudian dari C ke D ini adalah ekspansi adiabatik ya, di mana temperaturnya turun dari TH ke TC gitu, dan di sini juga ada kenaikan namanya ekspansi ya, berarti ada kenaikan volume ya. Dan juga nanti dari D ke A ini adalah kompresi isotermal ya, di mana nanti di sini akan dilepaskan panas atau mengeluarkan panas ya, di reject sebesar QC, kemudian kompresi adiabatik dari A ke B, di mana di sini temperaturnya naik dari TC menjadi TH gitu ya. Nah, yang ini kan tadi yang BC ini
menyerap panas ya QH. Nah, QH ini diambil dari hot reservoir. Nah, sedangkan yang QC ini kan melepas panas QC-nya itu ke cold reservoir gitu. Nah, saya juga mau menjelaskan, ini kan bentuknya beda ya sama yang tadi saya buat ini ya, PV diagramnya. Karena ini tadi kan fluida, kerjanya kan ada airnya ya. Jadi kalau ada airnya kan dia masih ada di dalam kubah juga ya, dari misalnya dari saturated liquid ke saturated vapor kan. Di sini ada pengubahan dari liquid ke steam gitu kan. Makanya nanti dibaca lagi langkah-langkahnya. Nah, kalau siklus Carnot ini kita asumsikannya ini fluidanya adalah gas gitu ya, sehingga kalau fluidanya gas, kalau dilihat pada PV ini ada kubah, maka kalau di sini kan titik PC-nya ya, TC juga PC, TC di sini titik kritis lah ya. Kemudian kalau kita buat suatu garis isotermal seperti ini, anggaplah ini TH dan TC gitu ya. Nah, maka nanti itu bentuknya yang di luar sini. Ini kan karena gas ya. Kemarin kan di sini yang subcool liquid ya, terus yang di sini saturated liquid, ke sini saturated vapor, yang di sini yang vapor and gas ya enggak. Nah, kita kalau yang gas kan berarti di sini ya. Maka nanti bentuknya itu si ini itu adalah yang di luar kubah. Yang di luar kubah. Makanya gini di sini, terus begini, begini dan begini. Nah, ini bentuknya di sini ya, di luar kubah yang di fase gas. B, C, D, dan A. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini urutannya siklusnya seperti ini ya. Kalau dirubah jadi seperti ini. Diperbesar jadi seperti itu. Nah, kemudian kita tahu ya tadi, jadi ada batasan panas itu dirubah menjadi kerja yang disebut dengan efisien. Ya, muncul suatu parameter baru yang disebut dengan efisien. Nah, efisiensi thermal dari heat engine ini didefinisikan sebagai perbandingan kerja yang dihasilkan dengan kalor yang disuplai ke mesin. Kita tahu ya, jadi efisiensi perbandingan kerja berarti kan W per kalor yang disuplai ke mesin. Nah, kalor yang disuplai ke mesin kan ini ya, yang disuplai dari hot reservoir kan QH. Kemudian di sini yang keluar kan W-nya kan. Nah, sehingga nanti di sini karena dia kerja yang dihasilkan, artinya adalah kerja yang dilepas ke lingkungan, ya kan? Atau bahasanya enaknya seperti ini deh. Jadi adalah kerja yang dilepas ke lingkungan dibagi dengan panas yang masuk ya. Nah, panas yang masuk tuh siapa? QH kan, karena yang keluar kan QC ya. Nah, karena dia keluar, yang W ya, karena dia dilepas ke lingkungan, artinya dari sistem ke lingkungan, maka ini tandanya negatif. Jadi efisiensi ini sama dengan min W per QH. Nah, kemudian kita ingin melihat bagaimana hubungan antara QC, QH dengan efisiensi. Jadi jabarkannya akan seperti ini. Jadi diingat-ingat tadi ya. Nah, ini jadi kita dari dari 1 ke, kita buat lagi ya. Atau ngikutin ini aja lah, ngikutin gambar tadi ya, kelamaan nanti. Diingat-ingat aja ya. Jadi, oke. Jadi yang pertama itu dari B ke C.
B ke C itu adalah prosesnya ekspansi isotermal. Ya kan? Ekspansi isotermal. Menyerap panas. Ya, pada ekspansi isotermal, yang namanya isotermal kan berarti TC itu sama dengan TB ya, yaitu si T hot reservoir ya. Kalau ekspansi isotermal, namanya proses isotermal itu kan pasti kalau kita balik ke hukum termo 1 ya, atau hukum 1 termodinamika, DU sama dengan Q plus W ya. Maka ini kan sama dengan 0. Dan Q-nya ini adalah QH, karena dari hot reservoir ditambah kita bilang W-nya ini kita tandain aja ya, itu sebagai W1 ya, misalnya pada proses B ke C. Nah, kemudian dari C ke D ya, ini adalah prosesnya itu ekspansi adiabatis. Kita lihat ya, ekspansi adiabatis. Di sini kan tekanannya turun ya, kemudian volumenya naik ya. Nah, ini adalah ekspansi adiabatis. Namanya adiabatis itu berarti Q-nya sama dengan 0, karena tidak ada transfer panas maupun masuk. Sehingga kalau kita balikkan ke rumusnya ini, delta U itu sama dengan Q plus W, maka delta U itu sama dengan, katakanlah W1 aksen, untuk membedakan ini dengan ini. Kemudian dari D ke dari D ke A, ya ini prosesnya adalah kompresi isotermal, ya kan? Ya, kompresi isotermal. Kompresi isotermal. Kenapa kompresi isotermal? Kan ini pada T ya, pada garis isotermal. Dan dikompresi di sini dari ada penaikan tekanan ya, dan juga ada penurunan volume ya. Kalau kompresi isotermal kan sebenarnya sama ya, berarti TA itu sama dengan TD, itu sama dengan TC, kan dia di bawah ya. Nah, di sini delta U itu sama dengan Q plus W gitu ya, karena di sini 0, maka ini sama dengan QC, kita buat W2 lah ya, W2. Nah, kemudian balik nih dari A ke B ya, naik ya dari A ke B. Nah, ini adalah prosesnya adiabatis kompresi ya, kompresi adiabatis, di mana tekanannya ini naik ya, ada perubahan volume di sini, tapi tidak sebesar dari yang D ke A. Nah, di sini tadi kompresi adiabatis, artinya kan Q-nya itu sama dengan 0, sehingga delta U sama dengan Q plus W, maka delta U-nya itu sama dengan W2 aksen untuk membedakan, gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi namanya efisiensi itu adalah panas yang kerja yang dilepas ke lingkungan dibagi dengan panas yang masuk gitu ya. Min W per QH. Panas yang masuk kan QH. Kalau dilihat dari sini ya, panas yang masuk kan QH. QC keluar. Nah, sehingga ya ini berarti kan min W ini kan penjumlahan dari W1 ditambah W1 aksen ditambah dengan W2 ditambah dengan W2 aksen per QH. Nah, kemudian ya, dari hukum termo 1, karena nggak cukup, kayaknya di slide berikutnya udah habis ya. Kita kembali ke hukum 1 termodinamika untuk keseluruhan proses ya. Ini adalah siklus, sehingga delta U itu sama dengan 0, ya kan? Berarti delta U sama dengan Q plus W,
ya kan? Di mana 0 itu sama dengan Q plus W. Berarti Q ini sama dengan min W. Nah, Q totalnya ini kan berarti QH ditambah dengan QC. Terlepas nanti misalnya si QC ini tandanya negatif karena dia keluar. Tapi kita tidak melihat tanda dulu ya. Tapi kita melihat bahwa yang namanya Q total di sini itu adalah QH ditambah dengan QC ya. Sehingga ini kita masukkan ke sini ya. Nah, maka ini karena dia min W ya, berarti ini menjadi QH ditambah dengan QC per QH. Ya, maka nanti efisiensi itu misalnya nanti kalau diketahui hanya QH dan QC-nya bisa dihitung. Oh, ini kok HH. Nah, ini ya berarti adalah 1 ditambah dengan QC per QH. Nah, kalau kita lihat tadi ya, dari sistemnya tadi ya, kalau misalnya ini seperti ini kan, hot reservoir, cold reservoir, dia ke ini W, QC, ini QH, ya kan, berarti ini min gitu ya, maka nanti nilainya QC kan sebenarnya akan negatif gitu ya, sehingga 1 ditambahkan dengan min QC per QH. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, oke. Nanti ini diorek-orek lagi, nanti saya kasih PPT-nya yang kosong, nanti diorek-orek sendiri lagi. Kemudian sekarang kita masuk ke mesin Carnot dengan fluida kerjanya adalah gas ideal. Ya, nanti kita akan menghitung efisiensi Carnotnya, gitu ya. Nah, ininya sama ya, dia di area gas ya. PV diagramnya sama PV. Nah, di sini prosesnya dari B ke C, ya, kemudian C ke D, kemudian D ke A, dan A ke B, balik lagi ya. B ke C ini adalah ekspansi isotermal, kemudian C ke D ini adalah ekspansi adiabatis, D ke A ini adalah kompresi isotermal, kemudian A ke B ini adalah kompresi adiabatis. Jadi kalau ke sana itu ekspansi ya, karena kan volumenya membesar ya. Berarti ini tinggal kalau yang ini garis isotermal, ini garis adiabatisnya, sehingga yang ini ke sini itu adalah ekspansi, dan yang dua part ini adalah yang kompresi. Ya, nanti dilihat ini gampang banget, ini garis isotermal, sehingga nanti menyesuaikan mana yang isotermal, mana yang adiabatis. Nah, sehingga itu kalau kalian buka bukunya Smith-Vanes ya, kita mau mencari efisiensi dari Carnot ya untuk ideal gas state working fluid-nya gitu ya. Jadi untuk proses isotermal yang B ke C dan juga dari D ke A ya dikumpulkan yang sama-sama isotermal. Yang untuk B ke C ini adalah nanti akan diperoleh QH itu sama dengan RTH ln VC per VB ya. Nanti VC VB-nya ini gasnya ideal untuk menandakan ya bahwa dia working fluid-nya adalah gas ideal. Tapi nanti saya tidak perlu menyebutkan IG-IG-nya ya. Kemudian untuk D ke A ini nanti akan diperoleh QC-nya ini ya itu akan sama dengan RTC ln VA per VD. Kira-kira perlu dijabarin nggak ini? Dapatnya seperti ini? Nggak perlu ya? Mohon itu di-mute dulu. Dijabarin nggak? Dijabarin nggak? Ada yang jawab. Mungkin dijelaskan dikit. Dijelaskan dikit. Nanti ya oke, saya jelaskan yang B ke C ya, nanti yang A ke D-nya tinggal diikuti saja ya. Karena kan istilahnya
perumusannya akan sama. Ini nggak cukup di mana ya? Ya di sini yang kosong. Kita ke dari B ke C. Ya, B ke C ini jenisnya adalah ekspansi isotermal. Ya, tolong bercandanya ditunda dulu ya. Habis ini baru boleh bercanda sama temennya. Oke, pada ekspansi isotermal kan ini artinya TB itu akan sama dengan TC, akan sama dengan TH nilainya ya. Yang namanya isotermal. Kalau isotermal berarti kan delta U-nya itu akan sama dengan 0, ya kan? Isotermal, ya ini selalu dipegang ya. Jadi delta U itu akan sama dengan 0. Kalau kembali ke hukum 1TD tadi bahwa delta U itu sama dengan Q ditambah W, maka Q ini akan sama dengan min W. Ya, kita tahu ya bahwa W itu kan sama dengan PDV ya, min PDV ya. Nah kalau di sini sudah min W berarti kan PDV. Nah sehingga di sini itu Q-nya itu sama dengan PDV ya. Nah, Q-nya ini Q apa? Sampai lupa kan, Q H. Ya, ini adalah Q H. Berarti nanti kalau yang dari D ke A itu adalah apa? Q H atau Q C? Halo? Kalau D ke A ini Q H apa Q C? C. Q C, ya. Betul. Kita lanjut ya ke proses yang B ke C dulu. Di mana nanti Q H-nya itu adalah PDV ya. Oh iya, dan kita tahu ya, gas ideal P itu kan RT per V dV. Oke, nanti kita ganti ya. Sehingga gitu ya, nanti QH ini akan sama dengan RT per V dV. Kalau kita integralkan gitu ya, kalau diintegralkan ini kan berarti V-nya dari VB ke VC gitu ya, dari B ke C, V ya. Nah, maka nanti karena ini kan RT ini kan tetap ya. Nah, T-nya ini adalah TH, kan di sini kan TH ya. Ini TH, maka nanti di sini RTH itu len V, ini kan seper V dV ya. Dari VB ke VC. Maka nanti RTH ini dikalikan dengan len VC per VB. Nah, nanti lakukan hal yang sama untuk yang bawah ini ya, yang isotermal, kompresi isotermal dari D ke A. Ini caranya sama, tinggal nanti di sini diganti Q-nya jadi Qc, karena kan di sini dia membuang panas ya, Qc, kemudian nanti volumenya dari V lagi, VD ke VA ya, sehingga nanti akan diperoleh di sini. Dan jangan lupa T-nya ini adalah TC ya, garis isotermalnya siapa? Kalau yang di atas ini yang ekspansi kan TH, kalau yang kompresi di bawah ini kan TC. Nah, sehingga nanti tinggal diganti. Nah, kalau kedua persamaan ini dibagi gitu ya, QH dibagi dengan QC, maka nanti persamaannya akan menjadi seperti ini, di mana nanti kalau dijadikan satu kan T-nya yang akan dihilangkan ya, karena bisa dicoret kan, menjadi TH len VC VB per TC len VA VD ya. Oke. Kemudian untuk proses adiabatis ya, di sini ada di ekspansi adiabatis CD dan juga ada kompresi adiabatis AD. Nah, pada proses adiabatis itu Q-nya itu sama dengan 0, ya kan? Sehingga nanti sesuai dengan hukum termo DU itu sama dengan Q plus W, maka nanti Q-nya ini akan sama dengan 0, maka DU ini akan sama dengan si DW-nya gitu ya. Nah, DU itu sendiri
kemarin kalau buka lagi yang bab 3 kalau nggak salah ya, bab 3 nanti akan ditemukan. Kemarin kan kalau delta H itu kan TPDT, tapi kalau delta U itu adalah CVDT. Nah, makanya nanti akan menjadi CVDT. Kemudian kalau DW itu kan PDV ya, min PDV. Oke. Nah, kita tahu kalau P ini adalah RT per V untuk gas ideal. Sehingga nanti CVDT itu sama dengan min RT per V DV ya. Nah, yang ini RT min RT ini kita pindah ke CV supaya nanti kita bisa dapat satu penyederhanaan ya. Jadi nanti CV per R ini kita ubah menjadi gamma ya. Nanti dibuka lagi catatannya sehingga nanti di sini min CV per, atau nggak perlu sampai situ sih bisa. Oh ya, tidak perlu sampai situ. Min CV per R ya. T kan dipindah ke sini DT ini akan sama dengan DV per V ya, tinggal V-nya saja yang di sini. Nah, maka nanti ini akan menjadi seperti ini, ya kan? Nah, ini nanti diintegralkan ini, ya kan? Ini nanti diintegralkan, ini juga diintegralkan. Kalau misalnya yang dari C ke D, ya kan? Di sini untuk proses ekspansi adiabatis C ke D. Maka kalau C ke D ini kan berarti TH-nya itu, TH-nya, T-nya itu kan nanti akan dari TH ke TC, ya kan? Karena dia ke sini arahnya, TH ke TC, ya kan? Kemudian V-nya itu dari C ke D, ya. Berarti nanti di sini VC, VD, ya. Nah, sehingga nanti ini saya geser ke sana ya. Nah, sehingga nanti kalau kita sederhanakan, bentuknya ini kemudian supaya nanti TH-nya yang di atas, maka nanti di sini negatifnya hilang, gitu ya. Maka nanti di sini TC, TH, ya, kemudian CV per RT DT itu akan sama dengan, ini langsung len ya kan, langsung len V, mohon maaf, saya tidak tahu sampai dengan sekarang kenapa pen saya tuh suka begini ya. P, mungkin ada yang tahu solusinya bagaimana. Ini dari VC ke VD, ya enggak? Sehingga nanti di sini sama dengan len PD per VC. Nah, silahkan lakukan hal yang sama untuk yang, kalau ini tadi dari yang C ke D, silahkan lakukan yang sama dari A ke B, ya. Yang A ke B. Nah, kalau yang A ke B ini, nanti akan ada penyesuaian. Jadi kalau yang A ke B ini sebenarnya posisinya itu kan A ke B ya, kemudian dibalik jadi FA min FB, kan harusnya FB min FA ya. Kemudian dibalik jadi FA min FB, nanti negatifnya ini hilang ke sini. Jadi yang berubah posisi yang ini. Kalau tadi yang berubah posisi kan ini jadi positif kan ini. Ini nanti dia jadi positif, tapi yang berubah posisi yang volumenya gitu, yang batas volumenya. Nanti silahkan dicoba ya. Sehingga nanti akan menjadi seperti ini. Nah, ini kan bentuknya sama ya. Sehingga nanti kedua persamaan ini bisa diekivalensikan gitu ya. Karena ini bentuknya sama dengan ini. Sehingga len VA per VB ini sama dengan VD per len VD per VC. Nah, kemudian kalau dirubah ya, dirubah posisinya menjadi len VC per VB itu akan sama dengan min len VA per VD. Nanti ini gampang ya, ini jadi kayak matematikanya dibuka jadi len VD min len VC
sama dengan ln VA min VB, terus ditukar aja posisinya. Nanti salah satu ada yang dirubah lagi posisinya, sehingga nanti akan menghasilkan negatif di depannya ini. Nah, silahkan ini nanti dicoba ya. Kalau penasaran ini benar apa enggak, dicoba. Nah, sehingga nanti dari ini ya, nah dari yang ini, kemudian kita sederhanakan ini ya. Jadi, tadi berarti QH itu sama dengan TH dan apa? VC VB. Ln VC per VB per QC TC AD. QC TC ln VA VD. Nah, ln VA VD ini kan min VC VB, ya enggak? Ini kan kalau diganti, ya ini kan jadi min ya, min VC VB, maka nanti nilainya QH per QC itu akan sama dengan min TH per TC, gitu ya. Nah, kalau ini itu dimasukkan ya, dibalik ya, tadi itu persamaannya kan QC per QH ya. Jadi kalau misalnya diganti QC per QH, dibalik posisinya ini akan sama dengan min TC per TH, ya kan? Nah, ini kalau dimasukkan ke dalam persamaan ini, ya enggak, efisiensinya gitu ya. Tadi itu, sini aja deh, efisiensinya itu sama dengan 1 ditambah QC per QH. Nah, ini juga bisa kalau misalnya dia suatu yang diketahui adalah suhu ya, suhu antara hot reservoir dan cold reservoirnya, maka nanti efisiensinya bisa dicari dengan 1 dikurangi TC per TH ya, seperti ini ya kan. Ini sesuai dengan persamaan 5.7 ya. Nah, dari aksioma Carnot ini, jadi tidak ada siklus yang dapat atau lebih efisiensi daripada siklus Carnot. Dan tidak mungkin ada siklus yang dapat merubah suhu rendah ke suhu tinggi, gitu ya. Kecuali tadi dengan menambah kerja. Dan tidak ada satu siklus yang merubah seluruh panas menjadi kerja. Jadi tadi ada faktor efisiensi, performan dari efisiensi ini ya. Nah, dari sini, oh iya, dari sini kan juga kita bisa bentuk ya persamaannya gitu ya. Nanti supaya kita bisa melihat suatu kesimpulan gitu ya. Jadi efisiensi itu kan kita jabarin ya. TH itu sama dengan TC per TH. Ya enggak, ini kan tinggal diganti TH-TH gitu ya. Nah, untuk heat engine, untuk heat engine itu nanti total kerjanya rumusnya W sama dengan, maaf, ya sebenarnya rumusnya tuh dibalik ya. Rumus ini kan sebenarnya dari efisiensi itu tadi sama dengan min W per Q. Nah, berarti kan total kerjanya itu sama dengan efisiensi dikalikan dengan QH-nya ya. Karena tadi kerja yang dihasilkan atau dikeluarkan ke lingkungan dibagi dengan panas yang diserap. Nah, panas yang diserap kan QH, atau yang masuk ke dalam sistem itu kan QH. Nah, efisiensi ini sesuai tadi dengan rumus yang paling akhir, TH min TC per TH, ya kan,
dikalikan dengan QH. Nah, bisa kita lihat di sini ya, supaya, ini bisa diartikan ya, jadi supaya efisiensinya itu bisa mendekati 100%, itu kan artinya TC-nya itu harus sekecil mungkin atau mendekati 0 gitu ya. Harus mendekati 0. Dan ini natural itu nggak ada gitu ya. Di sungai kan temperaturnya nggak ada yang 0 ya. Jadi istilahnya itu kita lihat kalau di sungai itu kan T-nya kan 30. Jadi bisa disimpulkan bahwa sehingga efisiensi pada heat engine ya kan itu tidak dapat 100%. Yang paling ideal ya cuma mesin Carnot, tapi menurut para ahli ini belum ada mesin yang bekerja atau belum diciptakan atau seperti mesin Carnot gitu ya, yang istilahnya efisiensinya itu bisa mendekati 100% gitu ya. Rata-rata mesin itu ya pasti di bawahnya siklus mesin Carnot ya. Jadi memang dia tidak bisa mendekati si efisiensi siklus Carnot. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan pada hari ini. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kuliah kita akhiri. Ya. Tidak ada bonus. Nggak ada? Nggak ada ya. Insya Allah udah ini ya, bisa diterima ya. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Ya. Sama mau Bu, itu kemarin yang absen kemarin itu kok saya ngecek di Sepada masih tanda tanya ya, Bu? Ya, nanti belum saya rekap, kebetulan saya tidak dalam kondisi yang fit, jadi saya belum buka-buka. Tapi sudah saya apa kemarin? Kalian kan presensi ya di kolom chat itu sudah di save di Zoom. Besok tinggal saya rekap. Gitu aja. Ya, Bu. Ya. Nah, insya Allah tadi jelas ya semuanya ya, semoga jelas. Besok kita bahas tentang entropi ya, salah satu besaran intensif yang merupakan state function juga, sama seperti energi dalam dan entalpi ya, sehingga kalau prosesnya siklus artinya dia kembali ke posisi semula karena dia state function ya, otomatis delta S-nya perubahan entropinya akan sama dengan 0, itu aja. Dan jangan lupa tadi ya, pada CP rata-rata kalau menemukan B/2T min T0 itu salah, yang benar plus ya, itu typo. Kebetulan Smith-Vaness juga typo dan saya tinggal ngopi-ngopi Smith-Vaness jadi ikut salah. Terima kasih kepada Kevin ya. Tidak saya jawab di WA, maaf Kevin. Karena saya lebih suka jawabnya di sini biar teman-temannya juga tahu. Tidak apa ya Kevin ya? Ada kan Kevin? Ada, Bu. Oke. Itu aja. Nggak dendam ya. Karena saya bilang kalau nanya mending di grup aja, jadi semua temennya tahu, jangan sendiri gitu. Oke, baik, jika tidak ada maka tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri kuliah pada siang hari ini. Terima kasih semuanya, semoga tetap sehat ya. Selamat